Halo teman-teman, saya kembali lagi, baru kelihatan. Selama ini saya pindah kerja lagi, jadi tidak ada waktu untuk membuat vlog. Dan juga dengan something happen. Sekarang saya kembali mau coba aktifkan kembali YouTube channel saya. Saya mau sharing tentang keadaan saya selama tidak ngevlog. Kenapa saya tidak ngevlog? Dan dari terakhir saya ngevlog itu kalau nggak salah 2019 ya, 2019 Juli itu saya sudah tidak aktif, sudah tidak lagi bikin video. Dan mulai saya tidak bikin video itu pada saat puncaknya corona di Polandia, dan saya pindah kerja, ada masalah di tempat kerja yang membuat tidak fokus. Jadi fokusnya ke pekerjaan, karena saat itu pekerjaan ya something happen sehingga saya harus fokus bekerja dan mengurus masalah dalam pekerjaan itu. Apa masalahnya, nanti tetap ikut video ini supaya teman-teman bisa tahu. Jadi sebelumnya memperkenalkan kembali, nama saya Fian, asal saya dari Manado, Sulawesi Utara. Tepatnya saya orang LA, Langoan Atep. Jadi saya orang Langoan dari desa Atep. Ngomong-ngomong soal Manado, kalau nggak salah saya orang pertama, orang Manado, orang Sulawesi Utara di Eropa, Polandia. Jadi sebagai PMI, pekerja migran Indonesia atau TKI, saya adalah orang pertama yang bekerja sebagai TKI di Polandia, Eropa. Tapi saya nggak tahu juga ya kalau mungkin ada mahasiswa atau mungkin pekerja profesional, mungkin ya pengusaha mungkin ada di Eropa, mungkin di Polandia, itu saya juga kurang tahu. Tapi saya selama saya di sini saya tidak pernah menjumpai orang Manado atau orang Sulawesi Utara di Polandia. Kebanyakan pada umumnya orang Jawa, dan juga ada orang Sumatera, ada orang Medan, ada orang Batak. Itu ya cukup banyak lah, tapi mayoritas di sini orang Jawa. Jadi saya dari Manado, asal Sulawesi Utara. Dari awalnya saya datang ke Polandia itu 2018, saya mulai apply ke sini. Itu pada saat itu informasi untuk ke Polandia masih sangat sedikit, dan saat itu saya hanya mendapatkan informasi lewat grup TKI di Facebook, dan itu adalah ada salah satu yang menawarkan saya, yang sampai saya bisa dari Polandia karena dia yang mengurusnya. Awalnya dia menawarkan untuk bisa nggak bantu saya untuk mengiklankan job ke Polandia. Sedangkan saya ngomong ke dia kalau apa kamu ini serius atau main-main, karena ke Polandia itu setahu saya nggak ada, Eropa nggak ada itu untuk job TKI. Nah, dia kirim ke saya bukti-bukti ataupun kerjasama. Ternyata iya benar, setelah saya searching di Google, setelah saya lihat informasinya, ternyata benar memang ke Indonesia sedang membuat perjanjian MOU untuk TKI Polandia dan Polandia antara Indonesia. Jadi saat itu saya untuk tanya ke dia, kalau mau ke Polandia, kalau begitu berapa biayanya, karena saat itu dia juga pun belum tahu bagaimana prosesnya nanti. Jadi dia hanya bilang sudah lamaran saja, apply saja dokumennya, paspornya, apply semua dokumen yang dibutuhkan di apply. Nanti kalau umpamanya di approve,
Oke, kita lanjut. Mungkin kamu karena orang pertama, kamu mungkin ya beli tiket saja dulu, beli tiket. Jadi bahasanya itu, saya itu ibaratnya percobaan pada saat itu 2018, percobaan. Ya, karena saya pikir ini jadi dan tidak jadinya juga saya tidak rugi. Jadi saya mencoba mengirim dokumen. Jadi saya scan dokumen, kirim, scan foto, scan ya, kirim ke dia. Dan itu saya menunggunya itu kurang lebih 6 bulan, 6-7 bulan. Itu ternyata dokumennya itu diperiksa, dokumennya itu lolos, dan permit saya turun, permit saya keluar. Jadi pada saat itu dia menginformasikan ke saya bahwa permitmu itu sudah jadi, kamu itu serius mau berangkat apa enggak gitu katanya ke Poland. Karena kalau memang kamu serius, segera pesan tiket dan segera untuk enggak, awalnya itu permitmu udah turun, sekarang bagaimana, kamu mau lanjut enggak? Kalau mau lanjut cepat kirim, segera kirim paspormu, dokumen aslimu lewat pos, karena saya akan mewakilinya untuk masuk ke kedutaan Polandia di Jakarta. Jadi pada saat itu saya melihat dulu bukti foto permit asli ya, yang dikirim dari Polandia, yang sudah ada di tangan dia. Nama saya, data saya ada ternyata, dan saya memberanikan diri untuk mengirim dokumen saya ke dia langsung lewat kantor pos. Jadi saat itu saya ada di Langwan, saya mengirim dokumen lewat kantor pos ke Jakarta ke orang tersebut, dan dia mengurusnya itu tidak lama, itu sekitar 2 minggu saya sudah mendapatkan cetakan visa di paspor saya. Dan bulan Januari 2018 saya apply 2000, dan itu setelah di permit turun nggak langsung saya urus ya, itu ada jangka waktu berapa bulan sampai ke 2019, dan sampai berangkat itu tepatnya bulan Maret saya terbang ke Polandia. Jadi bayangkan dari proses awalnya 2018 itu kurang lebih itu hampir 1 tahun sampai saya terbang. Jadi dalam waktu 2018 itu apply itu kurang lebih 6-7 bulan, dan ada jeda waktu saya tidak langsung ngurus. Ada beberapa bulan yang banyak berpikir lah, gimana nantilah, apakah ini benar, apakah ini tipu. Jadi sampai masuk ke 2019 dan bulan Maret tepatnya saya terbang ke Polandia. Jadi setelah saya berangkat sampai ke Polandia 2019 itu bulan Maret saya tiba di Polandia, berjumpa dengan agensi yang mengurus saya, dan dia yang menjemput saya langsung di bandara. Dan karena ini agensinya ini berbeda ya, agensinya ini dia mempunyai agensi dan dia mempunyai pekerjaan sendiri. Jadi dia itu seorang pengusaha, dia mempunyai perkebunan yang cukup besar, dan juga dia mempunyai usaha semacam kalau di Indonesia itu ya punya CV begitu ya. Jadi dia kerjasama dengan pemerintah untuk proyek-proyek, dan untuk perawatan jalan, road maintenance itu juga dia miliki. Dan singkat cerita saya bekerja dengan dia mulai start itu di kebun. Jadi bayangkan permit saya itu untuk factory, untuk pabrik, tapi waktu saya tiba di sini itu saya bekerja di kebun. Itu kalau saya mulai itu kalau nggak salah itu kebunnya itu kebun apel, kebun cherry, dan kebun anggur. Itu waktu saya tiba di sini itu baru selesai berakhir musim salju. Jadi itu mau masuk ke musim bersemi. Jadi pada saat itu masih dingin, sudah nggak ada salju, tapi suhunya masih 0 derajat, masih belum normal, belum
belum panas ya. Jadi saat itu bayangkan itu saya bekerja di kebun di tempat terbuka dengan suhu yang begitu dingin. Itu videonya ada video, cuplikan video singkat itu saya sudah sempat upload sebelumnya. Itu kami merawat pohon-pohon apel dan pohon-pohon cherry, ranting-rantingnya dipangkas agar ya mungkin teman-teman yang di perkebunan tahu, agar eh, pohonnya subur begitu di saat nanti dia bersemi. Dan juga kebun dan juga bekerja road maintenance jalan itu juga, itu salah satu pekerjaan usaha dia juga di sana. Jadi kami keliling keliling Polandia untuk dimana proyeknya ada di situ, semacam mengganti rambu-rambu lalu lintas yang rusak atau cat simbol-simbol jalan yang sudah hilang itu dicat juga, itu kami kerjakan. Dan juga untuk dia menyewakan juga rambu-rambu lalu lintas temporari untuk mungkin ada proyek yang berdekatan dengan jalan itu. Di Poland itu harus ada rambu-rambu lalu lintas yang memberitahukan ke pengendara bahwa di sini ada proyek seperti itu. Dan juga kebun, saya bekerja di kebun dan konstruksi juga ya. Jadi kerja bangunan saya juga sempat rasa di sini, atau yang biasa teman-teman sebut konstruksi. Itu saya bekerja di bukan stadion besar, tapi itu kalau kalau saya lihat itu saya bekerja di konstruksi itu membangun stadion bola tapi yang kecil, nggak besar. Setelah dari konstruksi itu adalah pekerjaan terakhir, saya ikut agensi saya yang membawa saya dari Polandia sampai tiba ke yang bawa saya dari Indonesia sampai tiba ke Polandia. Dan saya dan beberapa teman-teman memutuskan untuk tidak mengikuti dia lagi, karena sudah banyak perjanjian ataupun sudah banyak hal yang dibicarakan dari Indonesia itu tidak sesuai dengan kenyataannya di Polandia. Jadi kita bukannya melarikan diri, tapi kita mengundurkan diri baik-baik, dan gaji kita dibayar dan kita diantarkan ke stasiun. Setelah itu kita putuskan kemana kita harus pergi. Tetapi puji Tuhan, saya selalu percaya di saat kita berusaha dan di saat kita berserah pada Tuhan pasti ada jalan. Dan pada saat itu kami adalah orang terakhir yang keluar dari agensi kami itu. Sebelum-sebelumnya dari puluhan orang itu sudah banyak yang keluar. Jadi dari teman-teman yang sudah sebelumnya duluan keluar, kita mendapatkan jalan atau informasi tentang keadaan di luar atau job-job di luar. Jadi itulah fungsinya, atau itulah ya manfaat di saat kita mendapatkan teman di daerah rantau seperti ini. Jadi pada saat itu, setelah orang terakhir yang keluar dari agensi saya itu, kami ada 3 orang. Kami keluar dan kami dihubungi teman kami yang lama. Ini kontak orang agensi yang baru, kamu kontak sendiri, pekerjaannya apa kamu cari tahu sendiri. Setelah kita kontak, kita dijemput dan kita tiba di tempat yang baru itu. Ternyata kita kerja di pabrik pemotongan atau di pabrik pengolahan daging ayam. Jadi tepatnya itu di kota Poznan kami tiba, dan kami bertemu dengan agensi kami bahwa kami akan bekerja sebagai main production, ataupun karena itu pemotongan, otomatis kita akan bekerja sebagai penjagal. Tapi bukan dalam arti penjagal ayamnya dipotong ini ya, tidak. Itu ayamnya sudah ayamnya sudah mati, sudah itu conveyornya, mesinnya jalan, itu sudah, kita tinggal hanya memisahkan mana kaki mana dada begitu.
dan kita taruh di plastik mika ya gitu. Dan juga waktu kita bekerja di pabrik ayam itu kita mendapatkan juga itu second jobnya sebenarnya. Job pertamanya, job inti jobnya itu kita sebagai cleaning service atau pembersih atau perawatan mesin-mesin produksi di dalam pabrik itu. Itu saya bekerja di situ kurang lebih 6 bulan. Ya, ada sesuatu juga yang terjadi itu. Jadi itu saya bekerja seperti di tempat kerja awal, itu ada sesuatu yang terjadi sehingga saya harus berhenti dari agensi saya yang awal dan pindah ke agensi yang berikut ini. Dan 6 bulan bertahan bekerja di pemotongan daging ayam itu, terpaksa juga saya harus dan teman harus pergi meninggalkan tempat itu kan, karena ada sesuatu juga yang terjadi begitu teman-teman. Nanti saya akan ceritakan di penghujung video apa yang terjadi itu. Dan kami pindah lagi kerja, pindah kota lagi, suasana baru lagi, dan kami masuk ke pabrik furniture. Pabrik furniture itu di situ kami diterima dengan baik. Kami bekerja dengan agensi from Nepal. Itu dia mengurus dokumen kami dengan baik. Saya bekerja di situ kurang lebih saya bekerja 3-4 bulan juga. Saya resign juga, saya berhenti juga, keluar juga. Kalau itu bukan karena ini ya ada masalah, karena itu pada saat itu saya bekerja itu saya keluar dari pabrik ayam itu akhir 2019, dan Januari itu saya pindah ke furnitur. Januari, Februari, Maret, bulan April saya berhenti dari furnitur karena itu terjadi corona, puncak-puncaknya corona, pengurangan tenaga. Tetapi di pabrik kami bukan pengurangan tenaga, melainkan pengurangan jam kerja, bahkan pengistirahatan, bahkan pemotongan gaji. Dari gaji yang kami dapatkan biasanya itu kami mendapatkan potongan, dan diberitahukan oleh manajemen pabrik akan dikembalikan, tetapi tidak dalam waktu yang tidak ditentukan. Dan pikir saya saat itu, kalau coronanya berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, gaji yang dipotong itu sekian persen, itu pertanggungjawabannya bagaimana? Karena itu tidak ada secara tertulis, itu hanya secara lisan disampaikan di dalam pabrik. Dan itu yang membuat saya tidak fokus bekerja di furnitur, padahal sebenarnya saya sudah agak sedikit nyaman dan cocok bekerja di pabrik furnitur itu. Ya, singkat cerita saya berhenti lagi, keluar, pindah lagi. Dan itu juga saya pindah bukan hanya sekedar pindah, itu pindah provinsi lagi teman-teman. Jadi dari tempat itu masih daerah Poznan ya, dengan yang pabrik ayam itu saya pindah ke provinsi Wrocław. Itu saya mendapatkan informasi agensi itu dari teman, itu agensi Korea. Dan setelah saya berjumpa, saya diantar ke mesnya dan saya diproses dan saya masuk kerja ikut dengan dia itu di pabrik LG. Jadi itu pembuatan kulkas dan mesin cuci di daerah Wrocław saya saat itu. Jadi saya masuk di pabrik LG itu dari bulan Mei sampai Juli. Jadi hanya sekitar 3 bulan itu saya berhenti lagi dari pabrik LG. Saya harus berhenti mau tidak mau, dan saya sempat pindah kembali ke Poznan. Saya sempat pindah kembali ke Poznan dan sempat ingin kembali ke pabrik yang sebelumnya, pabrik pemotongan daging ayam. Tetapi ternyata rencana Tuhan lain, saya dibawa ke tempat ini yang sekarang saya bekerja, yaitu saya pindah ke pabrik spare part daerah Wrocław. Jadi dari pabrik LG itu masih satu daerah dengan daerah yang pabrik spare part saya sekarang saat ini. Bulan Agustus 2019 sampai sekarang ini
sudah memasuki bulan Mei. Jadi saya ya semoga ini pekerjaan ataupun pabrik terakhir sampai saya habis kontrak di Polandia, karena saya sudah cukup banyak pengalaman pindah-pindah kerja. Jadi buat teman-teman, dari pengalaman saya di Polandia ini, saya pindah kerja itu karena apa? Tadi saya ngomong di awal video bahwa itu kebanyakan di Polandia itu apa yang dibicarakan di depan berbeda dengan nanti setelah kita jalani, ya setelah kita kerjakan. Yang juga paling penting itu dokumen. Saya pindah-pindah kerja itu karena dokumen tidak diurus, tidak ada apply untuk melanjutkan visa saya. Sedangkan visa saya yang dari awal datang itu hanya setahun, dan itu harus di upgrade ke TRC card, temporary resident card. Jadi bukan visa lagi, karena visa yang pertama itu hanya untuk kedatangan. Setelah untuk you want stay here the long time, you must apply TRC card. Jadi itulah yang membuat saya pindah-pindah kerja, dan bukan cuma saya, dan semua orang-orang Indonesia, TKI Indonesia yang ada di Polandia, yang membuat faktor mereka pindah-pindah kerja disebabkan karena dokumen dan kurangnya pertanggungjawaban mungkin, ya bisa juga, dan kurangnya juga, dan juga pembicaraan yang tidak sejalan dengan pembicaraan atau kesepakatan dari awal. Jadi itu cerita saya. Saya membagikan cerita saya ini buat teman-teman, khususnya buat teman-teman buat Kawanua. Ini masuk ke dalam topik buat teman-teman yang orang Manado, orang Sulawesi Utara. Kita didengar-dengar orang tahun ini banyak yang mau datang, 2021 ini banyak yang mau datang, karena ada teman kita di Langoan itu masih komunikasi, dan mereka juga ada sekitar 4 orang mau datang, dan dia pun kasih informasi ke saya ada sekitar puluhan orang yang akan datang dari Manado, dari orang Amurang ada, orang Bitung ada, orang Tondano ada. Jadi, dan juga ada ex Jepang akan ke Polandia, sudah mulai apply. Itu kita cuma mau bilang Bang Oni, kalau Mbak urus itu seperti tadi yang kita udah bilang dari awal, itu apply visa, ke Polandia itu dia waktu dulu, waktu kita itu 6-7 bulan. Cuma sekarang kita kasih sharing Bang Oni, kita lihat teman-teman yang baru datang, orang-orang Jawa yang baru tiba di sini, kita ada tanya-tanya pada orang itu kurang lebih hampir 1 tahun belum terbang kemari, hampir sama dengan kita. Cuma kita itu cuma 6 bulan kongso ini, cuma karena ada tertunda untuk putuskan mau berangkat atau enggak, itu sampai 1 tahun. Cuma kalau dorang murni dorang urusan itu permit turun 1 tahun. Jadi bayangkan ada tunggu itu dorang boleh terbang. Kalau kita kamari itu beda, kita disponsor oleh kita pe agency, dan dia sendiri, kita itu pe agency yang ada urus pak kita, dan kita pe bos agency itu dia juga pengusaha di sini. Jadi kita langsung direct ke Poland dan Indonesia, ndak ke PT. Jadi beda, kita semacam jalur mandiri, ndak lewat PT. Jadi kita proses sangat cepat pada saat itu. Cuma sekarang mungkin sudah ndak bisa, karena sudah pemerintah banyak atur itu aturan baru. Jadi sudah bisa kita juga berkomunikasi dengan orang kedutaan Indonesia di Polandia. Itu hal yang Ngoni ada backing dulu. Ngoni kamari itu sebenarnya ilegal secara Indonesia. Jadi itu ada tuh bapak di kedutaan itu, Mr. George, itu ada kasih info bahwa secara aturan Indonesia Ngoni ilegal, cuma aturan Polandia Ngoni legal. Jadi sekarang karena Ngoni ke Poland, Ngoni di Poland, Ngoni legal. Maka kalau ikut aturan Indonesia ada beberapa langkah, beberapa tahap yang Ngoni ada lewat akang. Cuma itu tidak masalah, yang penting selama Ngoni di Polandia itu tanggung jawab
yang ada bawang ngoni dalam tanggung jawab pangoni deng ngoni juga di sini kerja layak, cuma itu dia bilang. Jadi kalau mau ikut deng kita bicara dulu, mungkin sekarang so nggak mungkin. Nah sekarang cuma kita ada mau bilang lagi pangoni bahwa kita orang pertama, orang Manado Sulawesi Utara di Polandia Eropa, baru kita. Jadi kita ada dengar orang Manado mau kemari banyak, kita senang sekali karena kita berpikir kalau sampai orang Manado boleh ada di Polandia, otomatis boleh ada persekutuan, boleh ada submarine Toraja Baking di daerah-daerah sebelumnya atau terampe daerah sendiri, yaitu mungkin ada terampe pertemuan-pertemuan rutin bulanan. Jadi semua ada ikatan orang-orang Kawanua Eropa di Polandia. Jadi itu kita ada bagikan ini kita mau taruh judul di sini, orang Manado pertama di Polandia. Jadi buat teman-teman orang Manado yang mau datang ke Polandia, mau cari-cari info, ngoni boleh bagikan ini video pak ngoni pe teman-teman. Semoga dorang juga boleh, supaya juga dorang boleh mau dapat informasi. Dan berikut kita semua rajin upload lagi bagaimana keadaan di sini. Nah, sekarang kita ini kerja malam, jadi kita ada waktu. Dan karena keadaan masih corona, kita pinjam kerja di sini masih belum normal. Biasanya terlampau normal 12 jam. Sekarang di sini cuma 8 jam orang dapat jatah untuk kerja, jadi ada waktu yang cukup buat kita mau bikin video. Jadi for teman-teman semua, terima kasih yang sudah nonton ini video, terima kasih yang sudah subscribe, mungkin so like ataupun bagikan, terima kasih banyak. Semoga kita video ini bermanfaat. Nah, sampai di situ dulu. Berikut kita akan bikin video yang lain. Buat teman-teman seluruh Indonesia, saat ini kita ucapkan juga bertepatan dengan hari ini kita udah bikin video, ini hari Idul Fitri. Jadi buat teman-teman yang di Polandia, mungkin teman-teman Polandia yang ada menonton di daerah pabrik LG atau pabrik ayam yang kita kerjakan dulu. Dan for teman-teman TKI semua yang Muslim di Polandia dan di Indonesia, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu video saya. Nantikan video saya berikutnya.